Adik-adik, selamat siang. Shalom. Shalom. Ya, saat ini katong semua akan beribadah sekolah minggu jenjang Indria Jemaat GPM Menara Kasih. Nah, sebelum katong mulai ibadah di saat ini, Kakak Feni berharap bahwa adik-adik semua di rumah dalam kondisi sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kakak Fen mengundang semuanya bangkit berdiri dan memulai ibadah di saat ini. Kita akan menyanyi bersama lagu Hari Ini Harinya Tuhan sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, di saat ini katong akan berdoa sebelum memulai ibadah. Semuanya lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena di saat ini Bapa boleh menjaga dan melindungi kami boleh ada sebagaimana ada tanpa kurang suatu apapun. Dan di saat ini kami akan beribadah kepadamu, ibadah sekolah minggu jenjang Indria Jemaat GPM Menara Kasih. Bapa di surga, Engkau memberkati kami agar ibadah yang kami lakukan di saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan di bawah perantaraan Roh Allah yang suci kudus. Amin. Adik-adik semua dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi bersama dari lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah terang, harum berkicaulah si padang, semuanya mengajak kepada padang, semuanya mengajak kepada besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Adik-adik, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Yohanes 12 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Ya, Yohanes 12 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Namun mendahuluinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini, dalam ibadah ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu, berkuasa atas hati kami, menyucikan tempat ini Tuhan Yesus, agar firman yang akan kami baca dan akan kami dengar bersama Tuhan Yesus dapat kami lakukan dengan kekuatan Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukan firman-Mu dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami,
karena sebagai anak-anak-Mu kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang sudah boleh membaca firman, mendengar, terlebih lagi ketika kita mampu untuk melakukannya dalam hidup dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, kakak pengasuh ada punya sebuah video untuk adik-adik nonton. Judulnya Tuhan Yesus diurapi di Betania. Sama seperti dengan judul bacaan Alkitab Katong yang tadi. Nah, mari Katong nonton video ini bersama-sama. Maria, Marta, dan Lazarus, 3 orang bersaudara yang dikasihi Yesus. Jadi, 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang, maka Simon, seorang kusta yang dulu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Marta, Maria, dan Lazarus pun turut diundang dalam perjamuan itu. Adik-adik, Marta juga ikut melayani di sana. Dan Lazarus juga berbicara dengan Yesus. Tapi, di mana ya Maria? Adik-adik, Maria pulang ke rumahnya untuk mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tapi, untuk apa minyak narwastu itu ya? Oh, rupanya adik-adik, Maria ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pelan-pelan ia mendekati Tuhan Yesus dan duduk di kakinya. Maria kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus, adik-adik. Tak hanya meminyaki kaki Tuhan Yesus, tapi Maria juga menyekanya dengan rambutnya, sehingga seluruh rumah Pak Simon menjadi wangi sekali. Namun, di tengah peristiwa itu, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia tidak senang melihat hal itu. Dia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Adik-adik, Yudas bilang begitu bukan untuk memperhatikan orang miskin, tapi supaya dia bisa mengambil uang penjualannya. Aduh, Yudas ini kok jahat sekali ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Maria yang mengasihi dia.
Perbuatan Maria kepada Tuhan Yesus perlu diacungi jempol adik-adik. Maria ini, dia memberi dengan hati yang tulus. Siapa di sini yang mau jadi seperti Maria? Coba kita lihat 3 hal apa yang dilakukan oleh Maria. Yang pertama, Maria memberikan yang terbaik. Satu-satu miliknya yang sangat berharga kepada Tuhan Yesus. Karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria sangat memikirkan penderitaan Tuhan Yesus dan ingin menghiburnya melalui perbuatan kasih. Jadi, Maria tahu adik-adik bahwa Yesus mengalami banyak penolakan. Bahkan kalau adik-adik baca di perikop sebelumnya, banyak orang ingin membunuh Yesus. Makanya, Maria ingin menghiburnya. Yang ketiga, adik-adik, Maria ingin membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus karena telah menolong keluarganya. Maria senang sekali adik-adik karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Nah adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan, kita harus membalas kasih kepada Tuhan Yesus dengan perbuatan yang baik. Apa sih perbuatan baik itu? Nah, masih dalam keadaan pandemi COVID sekarang ini, adik-adik sekolah minggu masih di rumah. Biar walaupun di rumah, adik-adik harus tetap beribadah sekolah minggu. Karena ada video-video dan cerita sekolah minggu yang kakak pengasuh berikan kepada adik-adik. Supaya adik-adik tetap beribadah. Karena di situ ada cerita tentang Tuhan Yesus agar hidup kita menjadi lebih baik untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus sama seperti Maria. Yang berikut, adik-adik mesti mengasihi orang tua. Yang boleh melawan papa dan mama harus dengar-dengaran serta mengasihi sesama, contohnya yang boleh berkelahi sesama teman, tetapi harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Iya, sekarang kakak pengasuh mau bertanya. Yang pertama, siapa nama perempuan yang mengurapi atau meminyaki kaki Yesus? Iya, Maria. Yang kedua, mengapa sampai Maria mengurapi atau meminyaki kaki Yesus? Iya, karena Maria ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sebab Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Maria tahu kesusahan, penderitaan Tuhan Yesus. Dia ingin menghiburkan melalui perbuatan kasih. Maria ingin membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menolong keluarganya. Demikianlah materi sekolah minggu di hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Ku Tetap Setia sambil adik-adik memberikan persembahan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami sampai hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati semua dimanapun kami semua berada. Ajarilah kami seperti Maria yang selalu mempersembahkan seluruh kehidupannya yang baik untuk Tuhan Yesus. Memberkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati.
orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menyertai orang tua kami, menyertai COVID ini. Tuhan Yesus, supaya COVID ini segera berakhir dan kami semua mulai beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya adik-adik, katong akan bernyanyi judul lagu Jalan Serta Yesus sambil bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari adik-adik katong terima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai katong semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah katong ibadah sekolah minggu di hari ini. Sebagai kegiatan TPI besok, para pengasuh akan mengumpulkan persembahan jam 6 sore seperti jam tunas di rumah adik-adik. Dan adik-adik harus memberikannya langsung kepada pengasuh sebagai bukti adik-adik memberikan kehidupan yang berharga dari adik-adik kepada Tuhan. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.